Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok Gerontik, ingin mempresentasikan tentang kemitraan pelayanan kesehatan, di mana beranggotakan Ersa Oktaviana Sugina, Fitria Hidayat Dwi Putri, Clarissa, Nur Lestari, Olivia Rosalinda, dan Triwidya Stuti. Konsep lanjut usia sehat berkualitas. Menjadi tua adalah proses seumur hidup yang tidak bisa dihindari, merupakan perubahan yang progresif terhadap fisik, jiwa, dan status sosial individu. Perjalanan menuju lanjut usia sudah dimulai sejak pembuahan di dalam kandungan. Nutrisi yang diasuh, pola hidup yang dijalani sejak ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, dan remaja akan menentukan kondisi fisik dan kesehatan saat dewasa dan lanjut usia. Nutrisi dan pola hidup yang kurang sehat berdampak pada penurunan daya tahan tubuh yang berakibat rentannya terhadap berbagai penyakit. Kekurangan gizi semasa dalam rahim menyebabkan terjadinya beberapa penyakit pada masa dewasa, seperti penyakit peredaran darah, diabetes, dan gangguan metabolisme. Gizi buruk pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi pembentukan struktur tulang yang merupakan predisposisi terjadinya osteoporosis di masa dewasa. Lanjut usia sehat berkualitas mengacu pada konsep active aging menurut WHO, yaitu proses penuaan yang tetap sehat secara fisik, sosial, dan jiwa sehingga dapat tetap sejahtera sepanjang hidup dan berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup sebagai anggota masyarakat. Sementara pemerintah juga harus memfasilitasi dengan menyediakan fasilitas dan perlindungan yang memadai, keamanan, serta perawatan ketika dibutuhkan. Pemberian pelayanan kesehatan kepada lanjut usia dilakukan mengacu kepada hasil penapisan dan pengelompokan berdasarkan status fungsional. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada lanjut usia mandiri atau ketergantungan ringan. Yang kedua ada lanjut usia dengan ketergantungan sedang. Dan yang terakhir, lanjut usia dengan ketergantungan berat dan total. Salah satu upaya untuk memberdayakan lanjut usia di masyarakat adalah melalui pembentukan dan pembinaan kelompok lanjut usia yang di beberapa daerah disebut dengan kelompok usia lanjut atau Poksilia. Kemudian ada pos pelayanan terpadu lanjut usia atau Posyandu Lansia atau pos pembinaan terpadu lanjut usia atau Posbindu Lansia. Peraturan perundang-undangan dalam mendukung usia lanjut, di mana ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Kemudian pada Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 138. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Aksi Nasional Usia Lanjut tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya ada prinsip pelayanan kesehatan lansia. Ada 5 poin, yang diantaranya pertama, menjadi lanjut usia sehat adalah hak asasi setiap manusia. Yang kedua, pelayanan kesehatan primer. Yang ketiga, ada partisipasi lanjut usia perlu diupayakan dalam kegiatan baik di keluarga maupun masyarakat. Poin keempat, pelayanan bagi lanjut usia diupayakan secara lintas program dan lintas sektor. Yang terakhir, pelayanan bagi lanjut usia perlu dilaksanakan dengan mempertahankan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Selanjutnya ada kebijakan pelayanan kesehatan lanjut usia. Ada beberapa poin, diantaranya yaitu pembinaan kesehatan lanjut usia terutama ditujukan kepada upaya peningkatan kesehatan dan kemampuan untuk mandiri, aktif, dan produktif. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran keluarga dan masyarakat serta menjalin kemitraan dengan LSM dan swasta. Selanjutnya ada pembinaan kesehatan lanjut usia dilaksanakan melalui pendekatan holistik.
Selanjutnya ada pembinaan kesehatan lanjut usia dilaksanakan secara terpadu dengan mendekatkan peran, koordinasi, dan integrasi dengan LP dan LS. Selanjutnya ada pembinaan kesehatan lanjut usia dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan kesehatan keluarga. Yang terakhir, upaya kesehatan lanjut usia dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan yang berkualitas secara komprehensif melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian ada strategi nasional. Ada beberapa poin, diantaranya memperkuat dasar hukum pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia. Selanjutnya ada meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang melaksanakan pelayanan kesehatan santun lanjut usia. Selanjutnya ada pembangunan dan pengembangan kemitraan dan jejaringan pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia yang melibatkan lintas program, lintas sektor, organisasi profesional, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga swadaya, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pihak terkait lainnya. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia. Selanjutnya ada meningkatkan peran serta pemberdayaan keluarga, masyarakat, dan lanjut usia dalam upaya meningkatkan kesehatan lanjut usia. Yang terakhir ada meningkatkan peran serta lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat. Kemudian di sini ada kegiatan lintas program. Ada 2 poin, yaitu kegiatan lintas program dengan pendekatan siklus hidup dan kegiatan lintas program dalam meningkatkan kesehatan pralanjut usia dan lanjut usia secara holistik dan komprehensif. Di sini sudah dijelaskan ya, yang poin pertama itu ada kesehatan ibu hamil dan nifas, kesehatan balita, kemudian yang ketiga ada kesehatan usia sekolah dan remaja. Kemudian di poin keduanya itu dibagi beberapa lagi, diantaranya ada pembinaan kesehatan jiwa, stimulus otak untuk mempertahankan fungsi kognitif, pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, kegiatan olahraga, serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Di sini yang terakhir ada poin kerja sama lintas sektor dalam pelayanan kesehatan lanjut usia, di mana dibagi menjadi 5 poin. Di antaranya ada tingkat pusat, yang kedua ada tingkat provinsi, yang ketiga ada tingkat kabupaten kota. Nah, di tingkat kabupaten kota itu perlu ditetapkannya mekanisme koordinasi dalam jaringan. Contohnya itu ada pertemuan rutin antar anggota jaringan secara periodik, kemudian ada pembangunan komunikasi reguler melalui sarana komunikasi, terus kemudian ada mengunjungi website terkait dengan masalah usia lanjut. Kemudian yang terakhir memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur sesama anggota jejaring. Poin keempat di sini ada tingkat kecamatan, yang kelima ada tingkat desa atau kelurahan. Kesimpulannya adalah kegiatan lintas program dalam peningkatan kesehatan pralanjut usia dan lanjut usia secara holistik dan komprehensif, upaya untuk mewujudkan lanjut usia sehat yang memenuhi kriteria sehat fisik, jiwa, sosial, dan spiritual harus dimulai sejak pralanjut usia dengan menggunakan pendekatan holistik dan komprehensif. Baik, terima kasih atas perhatiannya yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.